Pagi anak-anak? Pagi. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, begini, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita membaca doa dulu ya. Coba, kedua kelasnya mana kedua kelasnya? Silakan Pak. Baik Pak, Oke, Esa, pimpin dulu doanya. sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kalau kita membaca doa. Untuk itu, doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni rahmah. Oke, baik anak-anak. Kan tadi kalian sudah membaca doa sebelum belajar. Nah, sekarang Bapak ingin maksud kalian. Oke, sekarang dengarkan namanya masing-masing ya. Ya, Pak. Yang pertama Yusuf, Hadir Pak. Hasania, Darmendra, Eza, Hadir Pak. Nur Aini, Hadir Pak. Nurul Aini Atira. Hadiro. Oke, baik anak-anak. Pada kesempatan hari ini kita akan masuk pada bab 2, yakni materi tentang kejayaan intelektual, ilmuwan dan ulama muslim Daulah Abbasiyah. Pada materi ini itu terbagi menjadi 2 bagian, yakni ilmuwan dan ulama. Tapi pada kesempatan hari ini kita hanya akan berfokus pada ilmuwan muslim Daulah Abbasiyah. Ilmuwan Islam itu sendiri terbagi menjadi 4 bagian, yakni ada yang dibilang ilmu kedokteran, ada ilmu filsafat, ilmu kimia, dan ilmu astronomi. Sebelum kita membahas tentang ilmuwan Islam, saya ingin bertanya dulu kepada adik-adik, apakah adik-adik tahu apa itu ilmuwan? Ada yang tahu di sini? Tahu, Pak. Apa itu ilmuwan? Siapa? Pak. Oke, adik Yusuf. Ilmuwan adalah orang-orang yang berilmu Pak. Oke, ya betul. Saya Pak. Ya, Hendra, apa itu ilmuwan? Ilmuwan adalah orang-orang yang mengetahui. Ya betul. Siapa? Ya cukup 2 orang saja dulu ya. Betul. Apa yang dibilang oleh teman kalian Yusuf dan Hendra memang betul bahwa ilmuwan adalah orang-orang yang ahli atau memiliki banyak pengetahuan mengenai suatu ilmu, atau dapat juga diartikan bahwa ilmuwan itu adalah orang-orang yang berkecimpung dalam ilmu pengetahuan. Tahukah kalian bahwa ilmuwan muslim terdahulu itu sangat bersemangat untuk mewujudkan ide-ide cemerlang melalui penemuan karya-karya ilmiah. Hal tersebut tergambarkan dari berkembangnya ilmu pengetahuan pada masa itu. Kondisi, situasi, dan dukungan penguasa membuat iklim tradisi dan budaya ilmu pengetahuan melaju begitu cepat. Kegiatan penerjemahan manuskrip kuno, buku-buku literatur tentang ilmuwan pengetahuan yang pada awalnya berbahasa Yunani dan Romawi juga diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Nah, kemudian kita masuk kepada Daulah Abbasiyah. Apakah adik-adik tahu apa itu Daulah Abbasiyah? Tidak, ada yang tahu? Kerajaan. Nah, betul. Daulah adalah sebuah kerajaan atau kekhalifahan kedua Islam yang berkuasa di Baghdad dan kemudian berpindah ke Kairo pada tahun 1291 Masehi. Daulah Abbasiyah yang berkuasa selama 5,5 abad adalah salah satu pemerintahan dalam sejarah Islam yang sangat mementingkan usaha pengembangan intelektual, ilmu, pengetahuan, dan peradaban Islam. Bentuk usaha ini mendapat sambutan yang sangat baik dari para ilmuwan. Bentuk usaha pengembangan ilmu pengetahuan itu diantaranya mencari naskah-naskah yang berisi ilmu pengetahuan dan peradaban untuk dimiliki, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Nah, untuk itu Bapak ingin kalian mengetahui peran ilmuwan muslim dan peran besar mereka dalam rangka menciptakan kejayaan intelektual Islam. Nah, untuk pada kesempatan kali ini Bapak akan membagi kalian menjadi 4 kelompok yang masing-masing akan membahas peran atau ilmuwan muslim pada saat itu. Oke, sekarang Bapak ingin membagi kalian menjadi 4 kelompok. Nah, yang ini kelompok 1
kelompok 2, ini kelompok 3, dan yang di belakang itu kelompok 4. Ya Pak. Oke. Baik anak-anak, kan saya kan telah membagi kalian menjadi 4 kelompok. Nah, salah satu dari kalian, dari kelompok kalian maju ke sini. Coba kelompok 1 dulu maju ke sini. Nah, pilih salah satu dari kertas ini, tapi jangan dibuka dulu ya. Kemudian kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, baik anak-anak, buka kertas yang kalian dapatkan tadi. Sudah Pak Guru. Coba kelompok 1 bacakan apa materi yang kalian dapat. Ilmu kimia Pak. Kelompok 2, coba bacakan materi yang kalian dapat. Ilmu filsafat Pak. Kelompok ketiga, coba bacakan. Ilmu kedokteran Pak. Ya, kelompok 4. Ilmu astronomi Pak. Coba lihat, buka buku cerita kalian yang Bapak telah bagikan tadi. Sudah Pak. Sudah Pak. Ah, di dalam buku kalian terdapat materi yang kalian dapatkan. Nah, saya minta masing-masing dari kalian untuk mempelajari materi sesuai yang kalian dapatkan tadi. Saya kasih waktu 5 menit ya untuk mempelajari dan memahami materi tersebut. Sudah Pak Guru. Ya Pak. Kemudian pada saat kalian telah memahami atau mempelajari materi yang kalian dapat, salah satu dari kalian itu berpindah kepada kelompok lain. Misalnya kelompok 1 berpindah kepada kelompok 2, kemudian salah satu dari kelompok 2 berpindah kepada kelompok 3, kemudian kelompok 3 dari kelompok 4, kemudian kelompok 4 ke kelompok 1. Ya, betul ya? Oke, baik anak-anak. Kalian kan telah memilih materi kalian masing-masing. Nah, Bapak ingin kalian mempelajari materi tersebut yang ada pada dalam buku. Kemudian kalian salah satu dari kelompok kalian akan berpindah kepada kelompok lain. Dan kalian itu bertugas untuk menjamu tamu dari kelompok lain. Nah, misalnya kelompok 1, salah satu dari kelompok 1 yaitu Esa berpindah kepada kelompok 2. Kemudian kelompok 2 berpindah kepada kelompok 3, kemudian kelompok 3 berpindah kepada kelompok 4. Karena tugas kalian sebagai tuan rumah itu adalah memberikan informasi atas materi apa yang kalian telah pelajari. Ya Pak. Nah, begitu. Pak. Oke, baik. Saya beri kalian waktu 5 menit untuk memahami materi kalian. Iya Pak. Oke anak-anak, waktu sudah habis. Ya Pak. Saatnya kalian rolling. Iya Pak. Baik, kelompok 1 ke kelompok 2, Ya Pak. kelompok 2 ke kelompok 3, dan kelompok 3 ke kelompok 4. Ya Pak. Laksanakan. Baiklah, selanjutnya masing-masing dari tuan rumah menjelaskan materinya kepada tamunya. Ya Pak. Karena kelompok 2 mendapat materi tentang ilmu filsafat, jadi di sini kami akan membahas mengenai pengertian ilmu filsafat. Nah, ilmu filsafat itulah ilmu kebenaran yang dipahami oleh akal manusia, di mana ada nama-nama tokoh ilmu filsafat Islam. Yang pertama adalah Al-Kindi. Jadi ilmu kedokteran itu adalah ilmu yang membahas tentang pemeliharaan kesehatan serta pencegahan pengobatan itu. Ya, materi yang saya dapat yaitu ilmu astronomi. Ilmu astronomi dilahirkan di Khawarizm, Uzbekistan pada tahun 780 Masehi dengan nama lengkap Muhammad bin Musa al-Khawarizmi, yang kemudian lebih dikenal dengan al-Khawarizmi. Selanjutnya kita ulangi kembali
kelompok 1 ke kelompok 3, kelompok 2 ke kelompok 4, dan kelompok 3 ke kelompok 1. Baiklah, kalian kan telah selesai mempelajari materi dari kelompok-kelompok lain, maka selanjutnya kalian perwakilan dari kalian maju ke depan untuk menjelaskan apa yang kalian dapat. Baik, yang pertama kelompok 1 maju ke depan. Saat ini proses pembuatan video. Baiklah, saya dari kelompok 1. Materi saya tentang ilmu kimia. Nah, saya akan memaparkan hasil yang saya dapatkan dari kelompok lain, yaitu kelompok 2, 3, dan 4. Nah, di sini dari kelompok 2 yaitu mengenai ilmu filsafat. Ilmu filsafat itu ilmu kebenaran yang dipahami oleh akal manusia. Adapun tokoh-tokoh ilmuwan filsafat Islam yaitu ada 3. Yang pertama Al-Kindi, yang kedua Al-Ghazali, dan yang ketiga Ibnu Mas'ud. Nah, dari kelompok 3 yaitu mengenai ilmu kedokteran. Nah, ilmu kedokteran dari hadis Nabi Muhammad SAW yang membagi pengetahuan ke dalam 2 kelompok, yaitu teologi dan kedokteran. Para penulis utama bidang kedokteran itu adalah orang Persia yang menulis dalam bahasa Arab, yaitu Ali At-Tabari, Ar-Razi, dan Ibnu Sina. Selanjutnya dari kelompok 4 yaitu mengenai ilmu astronomi. Nah, ilmu astronomi dilahirkan di Afghanistan pada tahun 780 Masehi dengan nama Muhammad bin Musa al-Khawarizmi yang kemudian lebih dikenal dengan Al-Khawarizmi. Ia adalah pada masa pemerintahan Khalifah Abdullah al-Ma'mun, sosok Khalifah Daulah Abbasiyah yang mencintai dan mencurahkan perhatiannya terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Al-Khawarizmi adalah tokoh utama dalam kajian matematika dan astronomi sebagai seorang pemikir Islam terbesar. Oke, berikan tepuk tangan untuk Nurul ini. Baik anak-anak, saya anggap kalian sudah memahami pembelajaran kita pada hari ini. Jadi saya harap kalian dapat menghargai dan menghayati nilai-nilai perjuangan ilmuwan muslim, baik itu di bidang kedokteran, filsafat, astronomi, dan di bidang kimia, dengan menunjukkan nilai-nilai Islam dari peradaban Islam dari masa Daulah Abbasiyah, dengan menunjukkan perilaku semangat belajar serta giat untuk ilmu di bidang sejarah-sejarah Islam. Jadi demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang ilmuwan ulama Islam pada Daulah Abbasiyah. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa bersama. Untuk itu doa dipimpin oleh Ananda Yusuf Taba. Silakan. Ya, sebelum kita mengakhiri atau keluar dari ruang ini, marilah kita bersama-sama membaca surah Al-Asr sebagai penutup pembelajaran kita. Dimulai. Bismillah.